Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari Fakultas Teknik Industri Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Fahri Afidi Rasid, Fatah Nur Hasim, Vicky Ardian Iriandli, Nada Megantara, Kuntiara Pusponingrum, dan Ageng Purwosasongko. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang proses drilling. Oleh karena itu, selamat menyaksikan dan selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kuntiara Pusponingrum dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang drilling mesin atau mesin bor. Mesin bor adalah suatu alat industri yang berfungsi untuk melakukan pengeboran atau perlubangan pada lembaran kerja dengan menggunakan alat pemotong yang berputar atau yang biasa disebut bor. Ada berbagai macam tipe mesin bor, diantaranya mesin bor tangan, mesin bor meja, mesin bor tegak, mesin bor radial, mesin bor lantai, mesin bor koordinat, dan mesin bor berporos. Sedangkan proses pengeboran adalah suatu proses pengerjaan pemotongan menggunakan mata bor untuk menghasilkan lubang yang bulat pada material logam maupun non-logam yang masih pejal atau material yang sudah berlubang. Proses ini merupakan proses pemesinan yang paling sederhana di antara proses pemesinan yang lain. Ya, di sini saya Nada Megantara akan membahas mengenai mata bor atau pisau bor. Yang pertama, ukuran mata bor atau pisau bor. Ukuran dari berbagai macam bor terbagi dalam beberapa jenis. Di antaranya adalah A. dalam satuan inci, B. dalam pecahan dari 1/64 sampai dengan 3/8 in dan seterusnya. Yang C. dalam milimeter dengan kenaikan bertambah 0,5 mm. Yang D bernomor dari 80 sampai dengan 1 dengan ukuran 0,0135 in sampai dengan 0,228. Yang E bertanda huruf dari A sampai dengan Z dengan ukuran dari 0,234 sampai dengan 0,413. Yang kedua, bagian-bagian mata bor atau pisau bor. A menunjukkan putaran arah, B menunjukkan rongga pisau potong dengan badan bor, yang C menunjukkan badan bor, yang D menunjukkan mata pisau bor, yang E menunjukkan sudut iris, yang F menunjukkan sudut 8 derajat sampai dengan 12 derajat, yang G rongga pembuangan tatal. Oke, kemudian saya akan membahas mengenai jenis-jenis bor berdasarkan sudutnya. Yang pertama, mata bor pilin dengan spiral kecil. Mata bor pilin dengan spiral kecil, sudut penyayatannya 130 derajat, digunakan untuk mengebor aluminium, tembaga, timah, seng, dan timbel. Yang kedua, mata bor pilin spiral besar sudut 130 derajat. Mata bor pilin dengan spiral besar sudut penyayat 130 derajat digunakan untuk mengebor kuningan dan perunggu. Yang ketiga, mata bor pilin spiral besar sudut penyayat 80 derajat. Mata bor pilin dengan spiral besar sudut penyayat 80 derajat digunakan untuk mengebor batu pualam atau marmer, batu tulis, fiber, ebonit, dan sebagainya. Yang keempat, mata bor pilin spiral besar sudut 30 derajat. Mata bor pilin dengan spiral besar sudut penyayat 30 derajat digunakan untuk mengebor jenis bahan karet yang keras atau karet-karet bantalan. Demikian pembahasan mengenai mata bor atau pisau bor. Baik, saya Vicky Ardian. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang alat-alat yang dibutuhkan pada proses drilling atau pelubangan. Untuk peralatan yang pertama adalah mesin drilling atau mesin bor duduk yang berfungsi untuk membuat lubang. Untuk yang kedua, center drill
berfungsi sebagai alat pelubangan sebelum menggunakan mata bor. Untuk yang ketiga, mata bor. Terdapat beberapa jenis ukuran mata bor sesuai dengan penjelasan sebelumnya, maka pilih ukuran mata bor sesuai dengan diameter yang diinginkan. Untuk yang keempat, jangka sorong. Berfungsi sebagai alat ukur pada proses drilling. Yang kelima, high kick. Merupakan alat yang berfungsi untuk menentukan titik pelubangan pada benda kerja. Yang keenam, coolant. Sebagai pendingin pada proses drilling. Yang ketujuh, kuas pembersih. Berfungsi untuk membersihkan tatal hasil pengeboran. Untuk yang kedelapan, lampu penerangan. Berfungsi untuk menerangi benda kerja apabila lingkungan kerja gelap. Kesehatan dan keselamatan kerja menjadi hal yang utama. Oleh karena itu, saat melakukan aktivitas bekerja, wajib menggunakan alat pelindung diri sesuai dengan standar yang berlaku. Kali ini saya Fahri akan menjelaskan beberapa alat keselamatan kerja yang digunakan dalam mengoperasikan mesin drilling. Yang pertama, safety helmet. Alat ini berfungsi untuk melindungi kepala dari benda yang berpotensi mengenai kepala secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, kacamata pengaman. Pada pekerjaan pengeboran maupun pekerjaan permesinan, perlu menggunakan pelindung mata. Hal ini untuk melindungi mata dari serpihan besi yang mengalami proses pengerjaan permesinan. Yang ketiga, sepatu pelindung. Sepatu ini berfungsi untuk melindungi kaki dari benturan atau tertimpa benda berat. Yang keempat yaitu masker. Masker berfungsi untuk melindungi organ pernafasan dengan cara menyaring cemaran bahan kimia, mikroorganisme, partikel debu, asap, ataupun gas, sehingga udara yang dihirup masuk ke dalam tubuh adalah udara yang bersih dan sehat. Dan yang terakhir, baju kerja. Mengenakan baju kerja untuk melindungi tubuh apabila terjadi hal yang membahayakan ataupun yang akan mengakibatkan kecelakaan ketika hendak bekerja, sehingga tidak membahayakan tubuh kita. Perkenalkan, nama saya Agung Purwosasongko. Proses menentukan titik pelubangan pada benda kerja, sebagai contoh benda kerja tersebut adalah housing press. Alat yang digunakan untuk menentukan titik pelubangan yaitu high kick. High kick dilengkapi dengan rahang penggores yang berfungsi menggores atau memberi tanda pada benda kerja setelah menemukan ukuran tinggi sesuai kebutuhan. Tanda gores pada benda kerja biasanya dibutuhkan untuk memberi tanda pada benda kerja sesuai ukuran objek gambar yang akan dikerjakan. Proses penentuan titik pada pengeboran yaitu dengan cara membuat dua garis yang bersilangan dengan ukuran sesuai gambar. Kemudian menggunakan penitik untuk membuat titik pada permukaan benda kerja sebagai tanda bahwa titik tersebut merupakan objek yang akan dibor. Baik, saya Kota Nur Hasim, NIM 2018-012114. Di sini saya akan menjelaskan proses pelubangan pada benda kerja. Sebagai contoh, saya menggunakan benda kerja housing press agar lebih mudah untuk dipahami. Baik, langsung saja menuju proses pelubangan. Pertama, pasang mata bor senter di arbor. Kunci dengan kencang agar mata bor tidak mudah lepas atau ambles saat mengerjakan atau membuat lubang. Selanjutnya, pemasangan benda kerja pada tanggem atau penjepit. Kemudian, tentukan titik mana yang akan dibor atau diberi tanda dengan spidol. Apabila sudah, nyalakan mesin
Turunkan matabur secara perlahan-lahan sampai menyentuh benda kerja. Untuk bor senter, kedalaman tidak harus terlalu dalam karena hanya digunakan untuk mempermudah matabur yang berdiameter 5 mm agar mudah dalam menentukan titiknya. Lakukan pengeboran senter dengan jumlah sebanyak 8 titik pada benda kerja, yakni 4 pada sisi muka kanan dan 4 pada sisi muka kiri. Apabila sudah pengeboran senter, maka selanjutnya adalah pengeboran dengan matabur diameter 5. Untuk mempermudah dalam menentukan kedalaman 12 mm, tandai matabur dengan spidol, yakni mengukur dari ujung batang matabur sepanjang 12 mm. Kemudian tandai dengan spidol agar lebih mudah dalam menentukan batasnya. Selanjutnya, pasang matabur diameter 5 mm tadi, kemudian nyalakan mesin, lakukan pengeboran sampai batas yang ditandai dengan spidol tadi. Jangan lupa bersihkan benda kerja dengan kuas agar mempermudah melihat batas pada matabur tadi. Jangan lupa semprot dengan coolant atau air coolant atau pendingin agar matabur tidak aus karena panas dan gesekan dengan benda kerja. Lakukan hal tersebut berulang-ulang sampai benda kerja berlubang atau memiliki lubang sebanyak 8, yaitu 4 pada muka kanan dan 4 pada muka kiri. Apabila sudah, matikan mesin, bersihkan mesin, dan lepas benda kerja dari tanggem atau penjepit, dan juga lepas tadi matabur yang sudah kita pasang. Dan benda kerja sudah selesai. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Apabila kami dalam menyampaikan terdapat kekurangan atau kesalahan, kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.